sebelum kita mulai, kalian bisa nggak pejamkan mata kalian sebentar aja? Oke, sambil bayangin suatu hal yang bikin kalian suka menahan diri pada akhir-akhir ini. Mungkin rasa malu, takut dinilai, atau cuma keluar sebelum mencoba sesuatu. Kebayang? Kebayang. Oke, baik, boleh buka matanya. Jadi hari ini kita tuh mau kenalan sama perasaan-perasaan yang sering kalian rasain ketika merasa cemas, takut, dan malu, dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai langsung materinya, boleh kita perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Jadi dimulai dari Ibu ya, nanti perkenalannya kita disebutkan nama dan hobi. Bisa dimengerti? Siap, Bu. Baik, nama Ibu Aska Amalia dan hobi Ibu melukis. Kayak gitu ya. Kita perkenalnya mulai dari yang paling kanan dulu. Saya perkenalkan, nama saya Diana Tiani, hobi saya mendengarkan musik. Baik ya, nama selanjutnya? Nama saya Herlinda, hobi saya menonton. Lalu? Nama saya Alia, hobi saya berenang. Lalu yang keduanya? Nama saya Mila, hobi saya mengedit. Ini Mbak. Baik, sebelum kita memasuki acara konseling kelompok pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi di pertemuan kali ini sebelum dimulai ya, Ibu akan membicarakan tentang aturan dulu. Jadi kita mempunyai 3 aturan. Yang pertama, Ibu harap kalian bisa saling menghargai. Yang kedua, Ibu harap kalian bisa saling terbuka, saling jujur dengan perasaan kalian di sini. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi di sini, apapun yang dibicarakan pada pertemuan hari ini, Ibu harap kalian bisa menjaganya dan ini akan menjadi rahasia. Kalian paham? Baterai HP sekarang tingkat kepercayaan diri kalian tinggal berapa persen? Dan sebutkan alasannya kenapa? Dimulai dari sebelah kiri. Berani gitu, takut salah, takut dibilang aneh ketika kita berpendapat itu apa sih gitu. Yang bikin saya tuh itu deh diam aja jadi pendengar gitu. Makasih ya. Lalu selanjutnya kalian? Kalau saya sih lebih ke hyper sih, maksudnya 200%. Lagi full banget ya? Soalnya itu saya tuh kebiasaannya kan di rumah mendekam di kamar, jadi tuh kayak kalau udah ketemu orang lain tuh pengennya tuh ya udah pengennya menghabiskan seluruh energi yang saya simpan selama di kamar gitu. Jadi tuh orang-orang tuh sampai pada kebingungan gitu, ini orang kenapa gitu, saking percaya dirinya. Jadi saya juga pengen tuh ya udah biasa aja gitu kalau ketemu orang-orang. Kalau di rumah introvert ya, kalau di luar extrovert tingkat tinggi. Betul, Bu. Betul. Oke, baik sudah. Lalu selanjutnya? Kalau saya mungkin ada di 50% sih, Bu. 50% Karena takut salah, karena trauma juga ya. Saya sebenarnya ada sisi percaya diri, cuman ini jadi setengah-setengah tuh, Bu. Jadi kadang bingung, takut, cemas itu sering banget saya alami gitu. Selanjutnya? Baik, mungkin kalau saya ada di antara mungkin 55 kali ya. 55. Jadi Iya, karena mungkin yang pertama tuh kalau misalkan ketemu banyak orang aku suka. Cuma kadang merasa capek, jadi kayak pengennya menyendiri
situasi seperti apa ketika kalian memilih untuk diam atau menarik diri dari sekitar kalian? Ya, Mungkin sampai tadi ya Bu, kan saya kan kayak kalau misalkan semua orang tuh emang suka, tapi kalau misalnya udah capek tuh pengennya tuh sendiri di rumah. habis tenaganya ya. Kayak sosial baterainya tuh udah habis gitu, jadi men-charge dulu, baru nanti kayak bisa ngumpul lagi. Kalau aku mungkin ada di apa ya, di situasi dimana aku tuh lagi dimarahin atau dipojokin gitu loh. Jadi udahlah mending diam daripada aku harus mengutarakan rasa amarah aku gitu. Tetap menjadi salah ya. Iya, tetap menjadi salah, membela diri salah. Kadang diamnya aku pun dianggap salah gitu. Udah. Kalau aku tuh kalau benar-benar itu kalau udah dicuekin, aku sakit hati banget nih. Aku tuh udah kayak semangat untuk orang-orang. Aku tuh pengen menyalurkan semangat itu kepada orang-orang, tapi malah dicuekin. Jadi udah aku nyakitin. Saya ngerasa nggak dihargai gitu. Ya, sudah. Baik, selanjutnya kalian Kalau aku ya pertama emang sama sih kayak kerja juga capek, karena capek. Yang kedua, ketika kita punya pendapat yang nggak dihargai gitu, udah nggak usah apa sih gitu, nggak diterima gitu, daripada nggak diterima. Pokoknya mau takutnya kalau emang nggak diterima nggak apa-apa gitu kan, sengaja tuh secara baik-baik gitu loh. Jadi kan katanya enak kan ya, mas. terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Ibu mau tanya nih, ketika kalian merasa insecure, merasa tidak percaya diri, cemas, hendak melakukan sesuatu, hal apa sih yang biasanya kalian lakukan tuh? Mulai dari diam. Mungkin kalau merasa insecure tuh kayak mikir gimana ya, aku kenapa ya kayak gini. Tapi kalau misalkan apa sih, kayak misalkan lihatnya tuh kayak aku percaya diri, tapi kayak atasnya juga aku belum tahu kayak gimana. Jadi nggak tahu mau bereaksi seperti apa. Jadi ngerasa aja gitu ya, ada reaksi, paling diem gitu Dia kan. paling gitu kayak mikir aku mana ya, aku nggak bisa sih gitu aja gitu. Mungkin gitu sih. Jadi lalu selanjutnya yang Linda. Kalau yang aku rasain yang pertama kali pasti diam dulu sih, diam. Terus kalau misalkan aku lagi sama ada orang lah gitu kan, ada teman aku, mungkin aku ngomong ke dia, nah apa kayak nanya gitu loh Bu, kenapa ya kayak gitu loh, kenapa ya aku kok ngerasa begini gitu loh Bu. Walaupun dia belum tahu jawabannya apa, seenggaknya aku tuh kayak ngomong aja gitu Bu, biar ya barangkali dia biar lega gitu loh Bu. Jadi sih Bu. Udah. Lalu kakak Alia, Kalau aku biasanya sebelum malam biar tidak insecure gitu atau masih cemas, aku bacaan dulu, ambil cermin, aku lihat diri aku dulu, terus aku kasih afirmasi positif yang banyak buat diri aku kayak gitu. Terus aku latihan ngomong dulu biasanya gitu. Aku lihat gimana sih, maksudnya aku memposisikan orang lain dan melihat diri aku gimana kalau aku berbicara seperti ini gitu. ya. Lalu selanjutnya, ya. Kalau aku insecure, Iya, ada insecure, ada cemas, takut. kalau aku pertama diam ya, terus kayak apa ya, bingung ya ngalamin apa gitu kan. Jadi kayak scroll itu juga bukan TikTok yang aku lihat, tapi aku kayak mikir deh, aku tuh kenapa gitu. Tapi alirannya tuh ke scroll kayak gitu. Padahal aku tuh tujuannya gambar itu isi gambar itu kayaknya. Iya, makanya tapi pikirannya tuh di mana-mana gitu. Cuma medianya doang di handphone gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua, ya udah paling latihan aja sih, latihan ngomong sendiri. Sudah.
setelah kalian mengutarakan yang kalian masalah yang kalian permasalahkan tadi, solusinya siapa yang mau jawab? Boleh? Kalau aku mungkin langkah awalnya mungkin ya hadapi sih ya Bu ya, siap mungkin, terus lebih ke tenangin diri aku, terus aku harus yakin bahwa apa yang aku alami sekarang itu bakal berlalu gitu. Kalau kata Rachel Benjamin kan it will pass. Gitu sih. Terus kalau aku karena tingkat kepercayaan diri aku terlalu tinggi, berarti aku harus bisa mengontrol tutur kata, mengontrol apa sih namanya, rasa excited itu gitu. Terus juga mungkin aku di rumah juga memperbanyak komunikasi sama orang, mungkin dari tetangga, atau aku banyak explore lagi lah di lingkungan sana, nggak cuma di kamar aja, supaya energi aku tidak terlalu banyak terkumpul ketika aku bertemu dengan orang banyak. Lalu Aku boleh ya. aku tuh kayak mungkin solusinya ya Bu ya, solusinya kalau aku lebih kan itu kan rasa percaya dirinya kan agak kurang ya, jadi kayak mungkin aku solusinya lebih pede lagi aja sih Bu, pede lagi, lebih kayak aku bisa nih, apa ya, dimanapun hasilnya nanti yang penting aku bisa berusaha dan bisa melakukan itu sih. Terakhir Kalau aku mungkin lebih kan karena aku gak kerja gitu kan, mungkin lebih banyak literasi kali ya, biar knowledge juga lebih tambah gitu kan. Terus berlatih lagi untuk ngomong sendiri, karena aku berani ngomong kan masalahnya tuh, jadi dilatih lagi untuk public speaking. Berarti kalian sudah paham ya tentang masalah yang kalian alami dan bagaimana cara mengatasinya. Ibu harap dari yang kalian bicarakan tadi tentang solusi masalah, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Iya Bu.
Jadi kesimpulannya adalah jangan biarkan rasa takut, rasa cemas, dan rasa tidak percaya diri itu menguasai diri kalian. Karena sejatinya yang bisa mengendalikan kita itu adalah diri sendiri, bukan rasa tersebut. Jadi doa kalian bisa mekar selayaknya bunga yang cantik dan menyebarkan bau harum. Baik Ibu, cukupkan saja pertemuan pada hari ini.